Haleluya, haleluya, haleluya. Kita bersuka cita, kita berbahagia karena hari ini kembali kita jumpa dalam program kita PHM, mengingatkan buat setiap saudara, kamu hebat. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan pernah mau terintimidasi oleh setan dengan berkata, wah saya miskin, saya lemah, saya tidak berdaya, saya orang berdosa, saya banyak persoalan, saya banyak masalah. I know, kita memang banyak masalah, kita memang banyak persoalan, tapi roh yang di dalam kita lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Ini saatnya kita ingat kasih karunia Tuhan dahsyat. Dia mati buat kita, dia korbankan hidupnya buat kita, tubuhnya terpecah, darahnya tertumpah buat kita, dan Roh Kudus yang disediakan buat kita. Dan untuk itu Alkitab bilang, roh yang di dalam kita lebih besar dari roh yang alam dunia ini. Kalau roh yang di dalam kita lebih besar dari roh yang alam dunia ini, berarti engkau hebat. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, iblis senang kita berpikir kita susah, iblis senang kita berpikir kita menderita, iblis senang kita berpikir kita sengsara. Tapi Tuhan mau kita menyadari bahwa roh yang ada dalam kita lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Aku cakap menanggung segala perkara di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Allah mau kita setiap kita menyadari bahwa Allah yang beserta dengan kita memberi kemenangan gila gemilang, karena Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, setiap Senin adalah hari yang terbaik dalam hidup saya, karena setiap Senin saya boleh berbincang-bincang dengan saudara secara khusus. Dan betul, saya ada program-program live setiap hari, saudara. Tetapi yang menarik perhatian saya adalah saya dapat berbincang menyelesaikan masalah saudara. Karena ada banyak-banyak orang ingin datang ke pendeta, ngobrol, dan nggak bisa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, betul, karena satu dan lain hal, begitu banyak tugas tanggung jawab yang harus saya kerjakan. Dan mungkin secara langsung kita tidak bisa ngobrol. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, masukan saudara, pertanyaan-pertanyaan saudara itu menjadi begitu berarti buat saya. Sehingga ini seperti ngobrol langsung pada saudara-saudara bertanya, lalu tim menggodoknya, lalu kemudian saya menjawabnya. Wow, sukacita tersendiri. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, saudara yang menyaksikan program ini, jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa yang belum subscribe sudah subscribe, dan jangan lupa juga kalau ada tanda lonceng, ting gitu ya kan. Jadi kita selalu menjadi komunitas yang kuat dalam program Kamu Hebat. Karena yang saya bangga dengan program Kamu Hebat, bahwa kita terdiri dari berbagai denominasi gereja, kita terdiri dari berbagai daerah, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kita mungkin latar belakang sukunya berbeda-beda, tapi kita satu di dalam kasih Tuhan, satu dalam berkat Tuhan, satu dalam rahmat Tuhan. Haleluya. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, di program ini nggak usah jadi haters, saudara, karena haters bukan berarti kamu hebat, kamu liar, saudara, ya kan. Buat apa jadi haters? Kalau ada pertanyaan silahkan tanya, saudara, ya kan. Dan saya dengan sukacita akan berbagi bersama dengan saudara sekalian, karena ini waktunya, waktu untuk kita saling menguatkan, saling membangun, saling menuntun dalam terang kasih anugerah Tuhan. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, ada banyak orang mungkin berbeda dalam pandangan, berbeda dalam memahami sesuatu. Dan buat saya perbedaan sah-sah saja kok. Tidak perlu perbedaan diselesaikan dengan saling menyerang, saling menyesat-nyesatkan satu sama lainnya. Kamu sesat kalau kamu tidak mengerti kitab suci dan kuasa Allah. Itu jelas Alkitab bilang, iya kan? Tapi kalau sekadar beda penafsiran, beda pandangan, sejauh kita masing-masing masih sama-sama percaya Alkitab adalah firman Allah, selama kita masih percaya sama-sama bahwa Yesus adalah Kristus dan Tuhan, selama kita masih percaya bahwa Allah ialah Bapa yang kekal dan firman yang menjadi sama dengan manusia, dan rohnya yang diam di tengah-tengah kita, berarti kita percaya, berarti kita satu roh, kita satu di dalam kasih karunia Tuhan yang sempurna. Haleluya. Nah, hari ini ada kawan-kawan kita yang bertanya tentang aborsi. Wow, ini pertanyaan yang sangat horor, saudara, ya kan? Karena aborsi itu ada banyak hal, ya kan? Ada aborsi yang karena kecelakaan, ya kan? Ya habis gimana dong pendeta? Saya belum menikah, tiba-tiba saya hamil dan saya belum siap untuk menikah, lebih baik saya aborsi dan itu menyelesaikan masalah saya. Betul, untuk sementara kelihatan menyelesaikan masalah. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, itu akan mendatangkan kehancuran yang lebih dahsyat lagi. Dan selalu saya berpendapat, do not cover sin with another sin. Jangan tutupi dosa dengan dosa lainnya. Saudara sudah melakukan hubungan seks sebelum nikah, lalu kemudian saudara tutupi dengan pembunuhan bayi itu
itu adalah jahat di mata Tuhan. Lalu selanjutnya ada orang-orang yang aborsi karena merasa, aduh kebobolan pendeta, kita kan sebetulnya udah pakai alat kontrasepsi pendeta, tetapi kemudian kita ini udah punya 3 anak, itu juga susah kami urus. Tiba-tiba kebobolan pendeta, jadi akhirnya tidak bisa, harus kami aborsi. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan, siapa saudara dapat menentukan bahwa ini adalah kecelakaan? Jangan-jangan inilah kehendak Tuhan dan anak itu adalah anak berkat, saudara. Lalu ada lagi yang berkata, kami aborsi karena wanita ini diperkosa dan itu berarti anak kenajisan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, siapa yang bisa mencap anak itu anak kenajisan? Karena saudara yang kasih dalam Tuhan, mungkin caranya terjadinya itu sangat-sangat brutal dan sangat-sangat jahanam, saudara. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak ada kehidupan bisa terjadi dengan sendirinya. Semua kehidupan control by God. Siapa tahu bahwa ini adalah anak berkat, ini anak mujizat, ini anak kemuliaan Tuhan. Iya kan? Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan hanya karena situasi seperti ini lalu melihat ini sebagai sesuatu. Yang penting saudara tidak bersalah, kan saudara diperkosa. Iya kan? Dan itu mungkin berat buat setiap saudara. Tapi jangan-jangan ini adalah berkat yang Tuhan sediakan buat kita. Mungkin saudara mendebat saya dan berkata, para pendeta ini ngomong enak saja. Loh, saya kan bisa memberi pandangan saya. Seperti saudara memberi pandangan saudara. Iya kan? Silahkan saudara pikirkan. Silahkan saudara doakan. Dan silahkan saudara putuskan dalam terang Tuhan. Tetapi yang pasti, pembunuhan adalah pembunuhan. Dan Tuhan tidak pernah memberkati pembunuhan. Lalu ada lagi yang berkata, tapi bagaimana ya pendeta ya? Ini saya harus menggugurkan kandungan karena ya situasinya sudah sangat tidak memungkinkan, karena setelah kami USG dokter berkata anak dilahirkan ini akan cacat. Kasihan kalau dia dilahirkan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, buat saya saudara sangat keji. Saudara pikir semua anak cacat akan menjadi beban? No. Ada banyak anak cacat yang saya jumpai hidupnya lebih dahsyat daripada orang biasa. Coba saudara searching di internet. Ada banyak orang seperti Nick Vujicic, iya kan? Saya boleh searching. Dia tidak punya tangan, dia tidak punya kaki, tetapi prestasinya dahsyat dan luar biasa. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan saudara berpikiran keji seperti itu. Wah, anak ini lahir cacat pasti akan menyusahkan. No, anak ini bisa menjadi anak dahsyat, anak yang luar biasa, saudara. Iya kan? Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, aborsi adalah sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Tadi kemudian ada yang bertanya, bagaimana dengan aborsi yang memang tidak ada pilihan? Karena kalau tidak diaborsi, maka ibu dan anak dua-duanya akan mati. Saudara yang kasih dalam Tuhan, begini, ahli yang akan menentukannya, bukan saudara. Aborsi yang menentukan kita. Tetapi kalau memang anak ini dipaksakan lahir, ibunya meninggal, maka saudara yang kasih dalam Tuhan, itu bukan pilihan. Itu langkah penyelamatan yang harus dikerjakan oleh dokter. Dan sumpah dokter akan menentukan dia akan mengambil langkah apa. Saudara tidak usah mempengaruhinya. Cukup bilang, dok, apapun yang terbaik, yang dokter anggap terbaik, lakukan. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, kembali, abortion is not a choice. Aborsi bukan sebuah pilihan. Tetapi kalaupun karena sesuatu harus anak itu tidak dilahirkan, bukan diabort, karena demi keselamatan, saudara yang kasih dalam Tuhan, sekali lagi itu bukan aborsi. Buat saya itu adalah penentuan satu-satunya. Kenapa? Karena saudara yang kasih dalam Tuhan, semua yang dilahirkan akan dibangkitkan Tuhan di akhir zaman. Itu Alkitab ngomong. Tetapi ada satu yang menarik perhatian saya dalam Mazmur 139. Ayat 16 berkata begini, matamu melihat selagi aku bakal anak atau zigot, saudara-saudara. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis. Nah, zigot itu ada banyak pertimbangan. Tetapi bakal anak, di dalamnya sudah ada DNA-nya. Itulah pertemuan pertama, hari pertama antara sel telur dengan sel pria. Zigot, jelas dikatakan, matamu melihat selagi aku bakal anak. Jadi sudah ada dalam rancangan Tuhan zigot itu. Dan semua yang sudah pertemuan antara sel telur dengan sel pria akan dibangkitkan di akhir zaman. Ngeri, saudara. Di akhir zaman nanti.
Ada orang-orang yang akan berdiri di hadapan seseorang dan berkata, Mama, kau mamaku. Ibu itu berkata, who are you? I'm your son. I'm your daughter. Tapi mama mengaborsi aku, membunuh aku. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan salah. Ia akan dibangkitkan di akhir zaman. Bukan hanya semua yang sudah mengecap dunia ini, tapi semua yang sudah perjumpaan antara sel telur dan sel wanita dan sudah dibuahi, berarti sudah jadi zigot, sudah jadi bakal anak. Ini semua akan dibangkitkan di akhir zaman. Saudara boleh punya penafsiran yang berbeda, saudara boleh punya pandangan yang berbeda, silahkan. Tapi saya memberikan pandangan saya. Dan karena itu sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan buat saudara. Aborsi, apapun alasan, sesuatu yang tidak dibenarkan Tuhan. Karena jelas itu adalah pembunuhan. Dan hukum firman Tuhan berkata, jangan membunuh. Selesai. Alkitab tidak bilang jangan membunuh orang dewasa. Alkitab tidak bilang jangan membunuh anak-anak. Alkitab pokoknya bilang jangan membunuh. Termasuk anak-anak dewasa dan termasuk bayi dalam kandungan saudara. Lalu saudara berkata, tapi saya pernah menggugurkan kandungan. Ini waktunya untuk saudara bertobat. Minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni aku sudah membunuh 1 orang, 2 orang, 3 orang dalam kandungan. Aku minta ampun. Segala kutuk-kutuk pembunuhan, segala ikatan-ikatan, belenggu-belenggu pembunuhan, aku patahkan dalam nama Yesus. Aku ingin dibebaskan di dalam nama Yesus. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini waktunya saudara mengalami kelepasan dari Tuhan. Karena itu adik-adik muda, jangan main-main. Jangan lakukan hubungan seks sebelum nikah. Karena begitu banyak anak-anak yang kemudian dikorbankan hanya karena hubungan seks sebelum nikah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jangan selingkuh. Begitu banyak hasil perselingkuhan akhirnya jadi betul-betul. Dan kemudian dia tidak mau mempertahankan. Dan akhirnya dia gugurkan. Tetapi itu juga berarti saya mau ingatkan kepada setiap orang yang hari ini sedang berpikir untuk menggugurkan kandungan, batalkan. Itu jahat di mata Tuhan. Saudara-saudara yang sudah berbuat dosa, do not cover sin with your another sin. Jangan tutupi dosa dengan dosa yang lainnya. Ini waktunya kau betul-betul minta ampun. Ini waktunya betul-betul kau berserah pada Tuhan. I love you all. Saya sangat mengasihi saudara. Saya tidak ingin kau terbelenggu dengan dosa kutuk yang bernama dosa kutuk pembunuhan. Tapi biarlah roh Tuhan membebaskan saudara. Dan itu juga berarti mengajar kepada kita. Hiduplah dalam kesucian, hiduplah dalam kebenaran. Dan juga mengajarkan kepada kita, kalau sampai terjadi sesuatu, mau apapun alasannya, pertahankan. Karena Alkitab berkata buah kandungan adalah upah. Tidak mungkin sebuah kehidupan terjadi secara tiba-tiba. Pasti ada maksud Tuhan di dalamnya. Dan kalau Tuhan izinkan hidup, asal saja kita berserah pada Tuhan, minta bimbingan Tuhan, minta kasih karunia Tuhan, pasti ada sesuatu yang dahsyat akan terjadi. I know it's hard for some people. Buat saudara-saudara korban perkosaan misalnya, sangat berat. Buat saudara-saudara yang menyadari bahwa anak sudah akan lahir cacat, sangat berat. Buat saudara-saudara yang sudah punya 3 anak dan berat, tiba-tiba dapat 1 anak lagi, memang berat. Tapi saudara kasih dalam Tuhan, jangan batasi kuasa Allah, berseru kepada Tuhan, dekat dengan Tuhan, minta tuntunan dan bimbingan Tuhan. Saya percaya sesuatu yang dahsyat akan terjadi. Folks, I know. Saya tahu persis program ini tidak kebetulan saudara menyaksikannya. Ada sesuatu yang baik yang Tuhan ingin saudara dengarkan. Yang pertama, mengajar kita untuk lebih hati-hati dalam kehidupan. Tapi yang kedua, mengajar kita untuk lebih menghargai kehidupan. Karena mata Tuhan melihat kita selagi bakal anak. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya Gilbert Lumoindong dan mengingatkan buat siap saudara sekalian, kamu hebat. Haleluya. Sampai berjumpa hari Senin depan dalam program PHM selanjutnya. Haleluya.